Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Rais dari Prodi Administrasi Publik. Saya membuat video ini untuk menambahkan nilai tugas 1 saya. Saya ingin menjelaskan PowerPoint materi 1, Planning Programming Budgeting System. Konsep PBBS, teknik penganggaran, bukan berdasarkan struktur organisasi tradisional, namun berdasar program, yaitu pengelompokan aktivitas untuk tujuan tertentu. Membantu manajemen membuat keputusan alokasi sumber daya lebih baik. PBBS harus bisa melaporkan hasil manfaat program, bukan sekedar pengeluaran yang telah dikeluarkan. Konsep PPBS harus bisa mengidentifikasi struktur program, kerangka untuk mengidentifikasikan keterkaitan antara sumber daya yang dimiliki dengan aktivitas yang ada untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, analisa program. Yang keempat, analisa cost dan benefit dari masing-masing program. Proses implementasi PPBS: menentukan tujuan umum dan unit organisasi. Yang kedua, identifikasi program dan kegiatan, evaluasi cost benefit dan alternatif program. Yang ketiga, pemilihan program dengan biaya kecil manfaat besar. Yang keempat, alokasi sumber daya ke program. Karakteristik PPBS: fokus pada tujuan dan aktivitas program untuk mencapai tujuan PPBS. Orientasi pada masa depan, secara eksplisit menjelaskan implikasi tahun anggaran berikutnya, mempertimbangkan semua biaya yang terjadi, dilakukan analisis secara sistematik atas berbagai alternatif program yang meliputi: A. Identifikasi tujuan. B. Identifikasi sistematik alternatif program untuk mencapai tujuan. Yang C. Estimasi biaya total dari masing-masing program. Dan D. Estimasi manfaat yang ingin diperoleh dari masing-masing program. Kelebihan PPBS: memudahkan pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak. Yang kedua, mengurangi beban kerja dalam jangka panjang. Yang ketiga, memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya dalam perencanaan program lintas departemen, sehingga dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar departemen. Menghilangkan program yang overlapping dengan tujuan perusahaan. Yang terakhir, mendorong alokasi sumber daya yang optimal karena menggunakan teori marginal utility. Kelemahan PBBS: membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, adanya sistem pengukuran, dan staf dengan kapabilitas tinggi. Implementasi butuh biaya besar karena teknologi yang canggih. Yang kedua, bagus secara teori namun sulit diimplementasikan. Yang ketiga, mengabaikan realita politik dan organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks berorientasi pada statistik. Padahal pengguna statistik kadang kurang tajam untuk mengukur efektivitas program. Masalah teknis karena sifat program yang lintas departemen. Padahal sistem akuntansi berdasarkan departemen, bukan program, sehingga alokasi biaya sulit. Ada beberapa contoh aplikasi PBBS. Yang pertama, tujuan umum. Yang kedua, ada struktur program. Yang ketiga, ada kategori program. Yang keempat, ada social service. Yang kelima, tujuan umum. Dan yang keenam, struktur program, kategori program, elemen program, child and farm care of elderly, handicap, home, residential, meals, medical, sport, social, pro catering.
Kerangka logis penyusunan anggaran. Kerangka aktivitas organisasi strategi biasanya dituangkan dalam sebuah visi dan misi tersebut, kemudian terjemahkan dalam tujuan-tujuan yang bersifat rinci untuk dicapai dalam jangka waktu 1 tahun. Tujuan organisasi diformulasikan dalam pernyataan-pernyataan kualitatif. Anggaran dibuat untuk menyatakan tujuan-tujuan tersebut dalam sebuah pernyataan kualitatif. Aktivitas dibuat berdasarkan tujuan dan anggaran yang telah dibuat. Kerangka logis penyusunan program. Ada beberapa tahap penyusunan. Yang pertama, penetapan strategi organisasi, visi dan misi, pembuatan tujuan, penetapan aktivitas, evaluasi dan pengambilan keputusan. Yang pertama, penetapan strategi organisasi, visi dan misi. Visi dan misi adalah sebuah cara pandang yang jauh ke depan yang memberi figuran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh sebuah organisasi. Dari sudut pandang lain, visi dan misi organisasi harus dapat mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis, memiliki orientasi masa depan, menubuhkan seluruh unsur organisasi, menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Yang kedua, pembuatan tujuan. Tujuan dalam hal ini adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun, atau yang sering diistilahkan dengan tujuan operasional. Karena tujuan operasional merupakan turunan dari visi dan misi organisasi, tujuan operasional seharusnya menjadi dasar untuk alokasi sumber daya yang dimiliki, mengelola aktivitas harian, serta pemberian penghargaan rewards dan hukuman punishment. Ada beberapa tujuan operasional. Yang pertama, sebuah tujuan operasional yang baik harus mempunyai karakteristik sebagai berikut. Harus mempresentasikan hasil akhir, true ends outcome, bukannya keluaran output. Harus dapat diukur untuk menentukan apakah hasil akhir outcome yang diharapkan telah dicapai. Harus dapat diukur dalam jangka pendek agar dapat dilakukan tindakan koreksi, corrective action. Harus tepat, artinya tujuan tersebut memberikan peluang kecil untuk menimbulkan interpretasi individu, namun ketepatan ini harusnya tidak berada perincian yang salah. Yang ketiga, penetapan aktivitas tujuan operasional akan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran. Yang pertama, kita menghadapi beberapa alternatif pendekatan dalam penyusunan anggaran. Yang kedua, ketika pendekatan kinerja dan PPBS yang digunakan, maka langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan anggaran adalah penetapan aktivitas. Aktivitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional yang telah ditetapkan. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.